Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan laporan orientasi P3K mengenai rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan di SDN 2 Kalianyar. PKP SDM Kabupaten Cirebon mengadakan orientasi secara daring selama 14 hari terhitung dari tanggal 13 November sampai 30 November 2023 menggunakan aplikasi Google Classroom. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi dan rencana kerja yang diberi judul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon di SDN 2 Kalianyar. Maksud dari kegiatan ini adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Berikut adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Untuk tujuannya sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja bertujuan menjamin objektivitas peserta kerja yang sudah disepakati serta perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian atau PPK dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bersangkutan. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Misi SDN 2 Kalianyar. Yang pertama berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi yang ada. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, ingin mencapai prestasi yang unggul, mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah, mendorong adanya perubahan yang lebih baik, mengarahkan langkah-langkah strategis atau misi sekolah. Kemudian di sini ada visi SDN 2 Kalianyar. Yang pertama adalah menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan ajaran agama, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Kemudian tujuan dari SDN 2 Kalianyar yaitu peserta didik taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik dan guru, nilai peserta didik kelas 6 mencapai standar kelulusan, peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan keagamaan, warga sekolah menjaga keasrian lingkungan sekolah, dan seluruh warga sekolah membudayakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Untuk nilai-nilai edukatifnya sendiri yaitu profesional, edukatif, inovatif, dan dinamis. Berikut adalah struktur organisasi dari SDN 2 Kalianyar.
Kemudian di sini ada tupoksi P3K guru. Yang pertama adalah tugas pokok guru, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut berupa remedi dan pengayaan, serta melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan fungsi sekolah. Fungsi gurunya sendiri yaitu fungsi instruksional, fungsi edukasional, dan fungsi manajerial. Di sini adalah rencana hasil kerja P3K yang akan saya lakukan untuk ke depan selama kontrak saya berakhir, selama saya masih dalam kontrak P3K. Yang pertama adalah program literasi pojok baca Chromebook. Saya merencanakan aksi ini dikarenakan karena kemampuan literasi peserta didik di SDN 2 Kalianyar itu masih rendah. Jadi saya ingin membuat literasi peserta didik itu menjadi meningkat dengan cara program tersebut. Di sini saya menggunakan Chromebook karena kebetulan SD yang saya tempati, SDN 2 Kalianyar itu tahun kemarin baru saja mendapatkan bantuan berupa Chromebook sebanyak 15 unit. Nah, jadi saya akan pergunakan itu untuk meningkatkan literasi anak. Kemudian di sini adalah pembiasaan perilaku religius. Saya juga akan menanamkan pada diri siswa untuk meningkatkan perilaku religiusnya juga, seperti mengaji atau membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Saya akan rutinkan itu untuk menjadikan siswa itu lebih religius lagi, lebih berakhlak lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah implementasi pembelajaran berbasis digital. Karena kemarin saya baru saja melaksanakan diklat pembelajaran digital, jadi saya akan saya akan mencoba untuk mempergunakannya dalam pembelajaran dengan mengaitkan atau dengan menggunakan media-media berbasis TIK dan fitur-fitur atau aplikasi digital yang bisa dihubungkan dengan pembelajaran di kelas. Yang keempat, saya akan mendiseminasikan hasil dari kegiatan saya mengikuti diklat tersebut dengan rekan-rekan guru di SDN 2 Kalianyar. Kurang lebih seperti itu mengenai rencana hasil kerja yang akan saya lakukan selama saya menjabat sebagai guru P3K. Saya akan melaksanakan keempat rencana ini dengan baik dan amanah. Untuk penutupnya, yaitu memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.